Halo, selamat datang kembali. Masih bersama saya Bang Parwi. Terima kasih yang selalu setia menonton Bang Parwi dengan celoteh-celoteh Bang Parwi. Oke, kali ini saya akan memberikan sesuatu hal dan juga kita perbincangan untuk hari ini ya. Dan mohon maaf baru bisa malam hari ini memang bisa membuat konten untuk Anda semuanya ya, karena kesibukan saya. Oke, jadi di sini besok adalah pertandingan timnas Indonesia melawan Yaman. Oke, tapi sebelumnya kita membahas tentang Indonesia melawan Yaman ini, mari kita alangkah baiknya Anda untuk bisa membantu saya untuk like serta subscribe channel ini, karena ya like serta subscribe saya ini masih minim karena channel ini juga masih baru ya, dan untuk channel yang lama sudah terhapus. Oke, terima kasih ya rekan-rekan semuanya atas dukungan Anda semuanya, karena berkat Anda channel ini juga bisa berkembang dan juga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang timnas Indonesia, tentang Liga 1 dan sepak bola yang lainnya. Oke, kalau memang untuk tentang sepak bola timnas Indonesia ini melejit ataupun banyak penggemar, saya juga akan merambah ke bola-bola yang lain tentunya. Oke, untuk besok adalah kita timnas Indonesia akan bermain untuk Yaman. Nah, bermain bersama Yaman versus Yaman di laga terakhir Piala Asia U20 di Shenzhen, Cina. Yang kemarin kita bertemu Uzbekistan, kita kalah dengan skor 3-1 ya, dan juga atas Iran 3-0 atas Iran, dan sangat-sangat menyesal dan sangat-sangat kecewa juga ya untuk pertandingan timnas Indonesia kali ini, yang kita juga gagal untuk melaju ke selanjutnya dan juga gagal untuk ikut parade di Piala Dunia 2020 nanti 2020 berapa itu, 26 kalau tak salah ya, seperti itu ya. Kalau tidak salah, mohon kalau ini salah mohon dikritisi ya untuk timnas Indonesia U20 ini. Nah, jadi di sini ya untuk pertandingan besok itu, soalnya ini adalah pertandingan terakhir untuk kita, dan memang pertandingan besok ini adalah tidak ada artinya, walaupun kita menang juga apa ya, tidak ada berpengaruh pada nasib kita untuk lolos ya, tapi setidaknya memang itu bisa merebutkan urutan, merebutkan klasmen 3, rebutan klasmen 3 saja, dan di sini dan juga untuk menjaga gengsi saja, seperti itu. Dan kita untuk besok ini sebaiknya kita bermain lepas ya, kita bermain lepas karena juga tidak ada harapan juga ya, anggap saja uji coba ya, yang menang pun juga tidak ada pengaruhnya, tidak ada sumbangsinya, tidak pengaruh sama sekali. Jadi menang kalah tidak masalah yang menurut saya, tapi untuk jaga gengsi kita harap kita bisa menang, dan kita melihat strategi Indra Safri apakah masih cukup burukkah seperti itu, apakah masih tidak mau belajar dari pengalaman lagi, apakah juga akan terbantai juga oleh Yaman dengan yang kemarin dikalahkan oleh Uzbekistan juga ya, 1-0 nggak tak salah disalahkan Uzbekistan, dan juga dikalahkan Iran 6-0. Nah, seburuk itu apakah lawan Indonesia apakah tim kita itu lebih baik timnas dari Yaman? Apakah Indonesia ini adalah pembuktiannya untuk Sintayong, untuk Indra Safri maksud saya, dan yang katanya yang kemarin itu masih menyimpan rahasia, yang masih menyimpan taktik jitunya. Nah, kita menanti untuk taktik jitu yang disimpan oleh Coach Indra Safri, yang sampai saat ini juga dari murid-murid yang ada yang biasanya gembar-gembor, tidak ada yang komplain, tidak ada yang mengkritisi pelatih kita, Coach Indra Safri, yang biasanya gembar-gembor seperti Bung Toel dan rekan-rekannya semuanya biasanya gembar-gembor untuk mengkritisi pelatih, tapi kali ini diam senyap seperti tak ada apa-apa, walaupun timnas Indonesia gagal totalnya, permainannya yang buruk, tidak ada taktik, hanya berjalan seperti layaknya Tarkam ya, seperti itu. Nah ya kita nah bagaimana kita akan menanti, sebaiknya kita juga untuk pemain juga saya harap untuk lepas kita bisa tampil menyerang, jangan
seperti tampil kemarin parkir bis yang selalu digembar-gembar, wah permainan parkir bis itu tidak bagus buat saya akan tampil menyerang, tapi nyatanya parkir bis juga, parkir pesawat juga selalu menunggu dan menunggu, padahal kita harus mencari kemenangan. Kalau kita mencari kemenangan, kalau kita bermain dengan parkir bis sampai kapanpun, itu juga tidak akan bisa berhasil, sulit sekali. Hanya mengandalkan serangan balik itu sangat-sangat sulit dalam permainan sepak bola di modern zaman sekarang. Apalagi juga minim taktik, tidak ada taktik, tidak ada, asal main saja seperti tarkam. Menurut saya kemarin permainan ini seperti permainan sepak bola tarkam ya, seperti itu. Kurang lebih sepak bola tarkam, tidak ada ritme permainan, tidak ada, gitulah. Saya malas untuk membahasnya ya. Oke, yang itu yang kita harus menjadi pembuktian apa yang terbaik, yang apakah Indonesia itu masih baik di Yaman. Kalau memang Indonesia itu nanti besok itu kalah dengan Yaman, berarti betapa buruknya timnas Indonesia U20 ini ya. Dan kredibilitas dari seorang pelatih ini patut dipertanyakan. Menurut saya kalau memang kalah itu patut dipecat secepatnya, itu tidak patut dipertahankan, karena regenerasi dalam kita sudah TC selama 1 tahun, mempersiapkan 1 tahun itu sudah cukup lama, sudah lebih dari cukup untuk sebuah timnas, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan sama sekali, tidak ada perkembangan sedikit pun, masih tetap sama seperti itu saja. Jadi buat apa dipertahankan? Lebih baik memberikan kesempatan pelatih yang lain ya, memberi kesempatan pelatih yang lain, mungkin pelatih muda atau pelatih siapa, biasalah seperti itu ya, Coach Nova Arianto ataupun pelatih Coach Rahmat Darmawan atau pelatih-pelatih yang lain bisa saja, ataupun juga kita bisa mengambil pelatih dari luar negeri agar apa, pondasi ini bisa tertata dengan baik. Karena apa, kalau pondasinya baik maka dijenjang ke atas, jenjang ke timnas U23 senior itu juga akan baik. Jikalau kita salah meletakkan pondasi yang salah, maka juga itu akan berakibat fatal juga di jenjang yang senior, akan mendapatkan penurunan peringkat dari timnas Indonesia ya, seperti itu. Karena apa, meletakkan pondasi sepak bola itu juga sama saja kita meletakkan pondasi saat kita membuat rumah. Saat kita membuat rumah, kita pondasinya itu memang juga harus kuat, seperti harus menggunakan batu, dan juga kita didirikan itu, kalau mendirikan rumah itu juga harus di atas batu, dan di atas, kalau di atas batu ya di atas tanah yang padat. Nah, tanahnya padat maksudnya di sini tanah yang keras seperti itu, agar apa, tidak mudah goyang, tidak mudah ambruk jikalau ada angin ribut, jikalau ada banjir dan lain sebagainya, itu tidak mudah roboh. Beda kalau meletakkan, kita membuat rumah di atas pasir atau di atas pasir, itu akan lebih mudah roboh, ada angin akan mudah lebih roboh, ada banjir apalagi akan sekaligus tersapu dengan mudahnya untuk roboh, seperti itu. Demikian juga untuk timnas Indonesia, untuk menata timnas Indonesia, meletakkan dasar-dasar pondasi untuk timnas Indonesia ini juga harus benar-benar yang keras, dan juga yang benar-benar yang kredibel, benar-benar yang bagus. Seperti kita membuat rumah itu, kita memilih di rumah, membuat rumah di atas batu, apakah kita membuat rumah di atas pasir. Nah, seperti itu. Untuk saat ini kalau pelatihnya seperti ini tidak kredibel, itu sama saja kita mendirikan rumah di atas pasir, dan juga tanpa pondasi yang kuat, tanpa bisa ada cakar ayam seperti itu. Kalau ada rumah itu ada cakar ayam dan lain sebagainya ya, untuk menguatkan rumah itu sendiri. Tapi di sini ini kalau timnas Indonesia seperti ini, pelatihnya memang kekurangan taktik, kekurangan pengalaman juga, itu juga sama saja. Ini tidak ada cakarnya, tidak ada cakar ayamnya dan lain sebagainya, kalau dibilang sebagai konstruksi seperti itu. Nah, segala konstruksinya itu harus memang benar, dan demikian juga untuk timnas Indonesia yang U20, karena timnas Indonesia U20 dari U16, U19, U20 ini adalah pondasi awal dan yang menentukan masa depan timnas kita di jenjang si senior yang akan datang. Jadi seperti itu. Harap untuk PSSI, saya mengharap
untuk PSSI untuk lebih bijak lagi untuk dalam mengambil pelatih untuk kelompok usia ini, karena kelompok usia ini ada kelompok usia emas untuk penataan pondasi. Jadi ini tidak boleh sepele-sepele, tidak boleh sembarangan asal pelatih, asal-asalan memang tidak boleh seperti itu, agar jenjangnya juga pendidikan dari sepak bola sendiri ini baik. Nah, jikalau juga carilah pelatih yang benar-benar pengalaman, yang sudah jam terbangnya pelatih ini juga yang sudah pernah melanggang buana di liga-liga Eropa kalau perlu ya, kalaupun liga-liga Asia, liga-liga Eropa, tidak hanya bermainnya di lokal saja di Liga 1, mantan pemain hanya Liga 1 saja, tidak pernah ke liga-liga yang lain, itu sangat-sangat berbahaya untuk pelatih hal seperti ini jikalau untuk meletakkan pondasi sepak bola di timnas Indonesia. Saya harap untuk PSSI ini bisa bijak, sebijak-bijaknya. Saya doakan untuk Bapak Erick Thohir dan juga jajaran PSSI bisa memberikan kebijakan yang lebih tepat tentunya untuk masa depan timnas Indonesia ya. Oke, terima kasih. Nanti kita dukung selalu ya, walaupun seperti apa keputusan PSSI, dukung selalu, kita doakan bersama agar sepak bola Indonesia ini maju dan timnas ini maju ya. Mungkin kegagalan ini kita memang agak kecewa, tapi semoga di tahun yang akan datang timnas Indonesia dari kelompok umur U16, U17, U18, U20 ini dan selanjutnya ini bisa berjaya dan juga bisa baik adanya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah like serta subscribe channel ini, yang selalu mendukung Bang Parwi, channel Bang Parwi, agar juga Bang Parwi bisa memberikan seputar membahas tentang sepak bola, tentang timnas Indonesia dan sepak bola yang lainnya agar lebih semangat lagi. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, dan salam sepak bola dan salam olahraga, dan tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih.